Halo teman-teman semua, kembali lagi di satu dan sekarang teman-teman kita akan langsung saja untuk ngobrolin atau let's talk Urutoraman Teo episode ke-6 ya. Jadi teman-teman ya, kita sudah sampai ke mungkin setengah dari core pertama, karena biasanya core pertama dari Ultraman itu 12 dan berikutnya episode 13 itu biasanya akan recap. Jadi ini udah kita episode 6 berarti harusnya setengah dari core pertama. Cuma aku nggak tahu apakah Theo bakal tetap menggunakan pattern itu, karena Theo kan seperti kita tahu episodenya itu two core teman-teman ya, two parter atau two core gitu kan. Maksud bukan two core apa, episodenya itu nggak yang satu monster satu minggu, tapi satu monster 2 minggu. Nah, aku nggak tahu apakah akan sama, di mana episode 12 itu tetap jadi core pertama series, ada ya setengah series nanti akan ada mid boss lah di episode 12-an nanti. Apakah masih sama atau enggak? Ya kita nggak tahu. Karena saat ini patternnya Theo ini lumayan beda lah sama kebanyakan dari Ultraman Ultraman New Gen gitu kan. Tapi ya kita akan langsung aja teman-temannya ke ngobrolinnya. Let's go. Oke teman-teman ya, kita sudah sampai di sini dan seperti yang kalian lihat teman-teman ya, dan seperti biasanya aku akan membahasnya itu melewat channel Inggris teman-teman ya, dimana ya beberapa kata-kata tulisan Jepangnya tuh biasanya ditranslate langsung tulisannya teman-teman ya. Kalau di yang eh, channel Jepang itu biasanya tulisannya masih Jepang, terus nanti ada translatannya itu kan di bawah. Kalau ini tuh diganti biasanya gitu, tapi aku nggak tahu ya. Ya, karena kan biasanya gitu. Jadi ya, oke lah. Dan seperti biasa, nontonnya di YouTube, teman. Ini udah official, gratis, legal dari Suburaya, teman-teman ya. Kalian bisa nonton di dub Jepang secara legal juga di Ultraman Official. Dan untuk yang ingin dub Inggris juga bisa di Ultraman Inggris Official. Kalau mau dub Indo, kalian bisa ke channel YouTube-nya Ultraman Indonesia milik RTV, teman-teman ya. Correct me if I'm wrong. Tapi di sana ada teman-teman ya untuk dub Indonesia dari Ultraman Teo. Jadi kalian nonton dari dub mana, Inggris, Indonesia, atau Jepang, itu sesuai dengan preferensi masing-masing teman-teman ya. Oke, kita langsung full screen dan oh hell, diawali dengan recap teman-teman ya, karena ini masuk ke part baru, ke core baru dari ini. Kalau kemarin masuk ke two week yang baru, karena kan kemarin kita dengan monster Doga Shibachi-nya teman-teman ya, yang ternyata adalah kaiju yang jinak teman-teman. Ada suara ayam teman-teman ya, jadi kalau suara ayamnya masuk ya mohon maaf. Nah, kita sudah masuk ke teritori baru di episode ini teman-teman ya. Kita dilihatkan dengan Ibuki dan Pucci yang lagi makan donat bareng teman-teman ya. Ini Ibuki tuh bingung gitu, kenapa Pucci bisa tahu bahwa Kana itu sedang mencari gantungan kunci yang ada gontanya. Padahal kan Pucci nggak tahu. Yang tahu kan cuma Ibuki sama Kana gitu kan. Kenapa Pucci kayak bisa tahu si Kana di mana, dan dia bisa langsung tahu kalau Kana itu lagi cari gantungan kunci. Bahkan dia tahu gantungan kunci Kana itu seperti apa. Karena kan yang nemuin gantungan kuncinya itu bukan Ibuki, tapi si Pucci teman-teman ya. Nah, di sini ada scene ya scene lucu lah, dimana Pucci itu bisa menirukan bukan bisa menirukan, lagi niruin gerakannya si Ibuki teman-teman ya. Ya Ibuki kayak curiga gitu kan. Ah, kamu niruin aku ya? Oh iya juga ya, kemarin kamu juga niruin si Kato sama Kanasan. Apa jangan-jangan Puci, kamu itu bisa merasakan perasaan orang, mau gimana gitu kan. Terus Puci kayak, ih. Ibu kayak, nggak mungkin lah ya, Ibu bilang gitu intinya. Lalu terdengar suara ketukan pintu teman-temannya, dan ternyata adalah Kana sama Emma. Ibuki agak bingung, kenapa ngetok pintu? Nah, ternyata ada Profesor Minobe teman-teman ya. Profesor Minobe ini mau apa ya, ngasih nasihat lah, atau mau memarahin mereka gara-gara kejadian kemarin gitu kan, yang berhubungan dengan spaceport teman-teman.
Lalu opening. Oh ya, by the way teman-teman, kan udah tahu fun fact ya, bahwa Astro Switch, iya nggak sih namanya Astro Switch ya, nama band, girl band yang menyanyikan lagunya Theo, itu ternyata adalah ada satu penyanyi dan duanya itu adalah aktornya Emma sama Kana, teman-teman. Itu aku juga baru tahu sih, itu actually it's good gitu kan. Ternyata yang nyanyi itu cast-nya. Dan ini adalah untuk title card dari episode ke-6 ini namanya Pucci Big Move, alias Pucci ingin pindahan. Di sini kita dilihatkan dengan siluetnya Tomobechi, Kana, Emma, sama Pucci namanya. Gak ada siluetnya dari ini Tomobechi apa Ibu ya? Ya, pokoknya itulah. Eh, dan ada kucing ya, di mana ini juga sebuah plot penting untuk episode ini namanya. Nah, ya di sini Minobi akhirnya masuk dan ya ngomelin lah kayak, ya aku tahu lah kalian tuh grup apa klub astronomi tapi dan kan pasti kejang-kejang atau kesenangan pas lihat ada kapal raksasa ya, tapi kalian tuh masih kuliah jadi kalian harus sayang nyawa gitu dan berbuat gegabah kayak gitu intinya. Ya kita ngomelin gitu lah terus kayak, iya pak iya pak iya pak iya pak sambil apa, biar Pak Minobi cepat pergi karena Puci tuh gak suka sembunyi aja. Udah berapa kali Puci ngebuka-buka apa si tirainya ini teman buat nutupin si Puci. Nah terus tiba-tiba pas Pak Minube bilang, ya kan tau kan si perempuan dari UTTF itu, terus emang kayak kaget, "Hah, UTTF?" Terus semuanya langsung kayak bingung liat Emma gitu kan. Hah? Itu si Pak Minube kayak ngisengin kayak, uh UTTF ah. Kalian tau gak sih teman yang apa episodenya SpongeBob waktu waktu Patrick lagi apa ada nyari waktu SpongeBob apa Patrick jadi polisi apa jadi apa dia lupa, security kalau nggak salah kan, terus ada polisi yang nyari maniak ternyata itu SpongeBob kan, terus kayak di Patrick gambar ya Patrick kayak ditutup lagi kan terus kayak tidak dikit-dikit, nah ini kayak gitu anjir cuman ini lebih lebih singkat terus kayak ini bener-bener kayak pas tahu Emma tuh kaget QTTF gitu kan langsung QTTF jadi lucu lah. Lalu kita dikasih lihat mungkin ini guest karakter untuk episode ini ya teman ya, ada youtuber, aku nggak tahu ini youtuber asli Jepang apa enggak, apakah ini cuman youtuberan yang dibuat dari kayak Subraya yang bikin youtuberan gitu loh, dia tuh undang artis yang para berperan jadi youtuber, ini youtuber asli yang diundang sama Suburaya buat jadi ya, berperan sebagai youtuber juga gitu kan. Ini adalah channel horror namanya, channel urban legend. Nah, ibaratnya eh, mungkin channelnya Ewing HD yang dulu kan, sebelum sekarang Ewing pivot ke kriminal, dulu kan dia sering horor-horor urban legend gini juga kan. Nah, di sini lagi menjelaskan soal organisasi UTTF namanya, yang menjadi tentang sesuatu yang tidak diketahui atau UFO. Terus ada rumor bahwa orang-orang yang mencari tahu atau melihat jadi saksi mata soal hal-hal tidak diketahui atau soal UTTF, memori mereka bakal dihilangkan atau dihapus memori mereka. Dan bahkan mereka kadang dihilangkan keberadaannya. Terus emang kayak, kalian percaya apa tidak? Ini ada di pendapat kalian. Wah, serem banget. Dan ini saya lihat ya, Emma itu fans dari si youtubernya ini namanya. Dia punya bajunya aja. Terus di sini karena kayak masa lu percaya sih sama channel kayak gitu kan gitu. Terus Emma tuh kayak, loh kalau beneran gimana? Nanti kalau UTTF tahu soal Puci, bisa gawat gitu kan. Terus ibunya jadi ikut panik pas tahu kalau Puci itu bisa kenapa-napa gitu kan. Habis itu kayak, aduh kalau itu Puci harus pindah. Terus Emma bilang, shh, jangan keras-keras. Siapa tahu ruangannya udah disadap kan. Pokoknya jadi lucu lah, ini sih lucu dah.
Nah, di sini Ibuki ini ya nyari troli yang buat pindahin si Puci kemarin. Cuman dia kayak susah banget mau bawa keluar dari lift, namun ternyata ya ininya apa rodanya itu masih kekunci. Terus dibantu sama Beci. Di sini Beci ini ikut nimbrung ke ruang ruang klub gitu kan. Terus habis itu kayak Ibuki nawarin, kenapa apa Bang Beci nggak ikut ngebantu, terus Beci bilang nggak bisa ya gitu lah ya. Habis itu ya kuliah lah ya, kuliah ya, pelajaran, dan tiba-tiba sama Beci ambruk aja. Ya walaupun dia cuman tidur lah ya. Terus dia ini dirawat sama dibiarin tidur di ruangan klub sama Ibuki, Puci dan Rintaro. Terus habis itu Rintaro pergi duluan. Terus Beci bangun dan kayak, aku harus cepat pergi, udah jam segini gitu kan. Intinya gitu. Terus Ibuki kayak ngerasa apa? Ingin ngebantuin, jadi ya ikut sama Beci untuk ngantar dia pulang ke rumah teman-temannya. Karena takut dia kolaps di jalan mungkin ya. Dan ternyata ada kucing, nggak cuma satu, tapi ada banyak teman-teman ya. Terus di situ Beci bilang ya dia sebenarnya lagi ngerawat 6 kucing, yang dua sedang ada di dokter hewan. Makanya dia sekarang lagi kerja ekstra lembur lah buat ngumpulin uang buat ngebayar semuanya lah, kayak makanan, terus ya yang di dokter hewan segala macamnya. Dia kira dia mampu, ternyata dia kolaps temen-temennya, dia terlalu memaksakan diri. Terus di sini Ibu Ki kayak menawarkan diri untuk membantu, kayak lu, terus dia tanya kenapa lu gak bilang ke orang-orang klub sih, kan bisa bantu nanti orang-orang di klub. Terus si Peci bilang kayak ya nggak mau ngerepotin kalian gitu kan, soalnya kalian udah repot sama Puci dan segala macam gitu. Ya aku tuh nganggap kalian teman, jadi aku nggak mau merepotkan kalian, ini ya gitulah. Akhirnya Ibu Ki menawarkan diri untuk membantu, dan akhirnya dia memanggil Tomo Beci dengan sebutan Beci ya. Habis itu dia si Beci luluh hatinya dan dia langsung setuju. Nah, sini mereka kayak ngangkat membantu orang pindahan lah ya. Dan di sini ada mereka tuh sedang di setnya Gudang Tayo teman-teman. Dia itu adalah markas tempat nongkrong Sorato dan Kose ya di series Omega, itu series tahun sebelumnya teman-teman. Mereka melakukan banyak pekerjaan dan juga pas malam ya, pas lagi ngerjain laporan, ketiduran terus dibangunin kayak, semangat, Becisan, ini dikumpulin besok loh. Iya siap siap, ini coklat gitu. Pokoknya eh, bromance banget lah episode ini teman. Nah, terus bersihin kamar mandi, ini itu, nah intinya gitu lah. Nah, lalu Kana sama Emma menemukan sebuah tempat yang disewakan dan gratis katanya. Karena si Kana bilang itu kalau nggak salah punya kenalan dia, apa saudaranya dia, aku lupa lah. Orang ini Fembrook namanya. Ya udah tempatnya ini sebenarnya mau digusur, jadi ya udah gratisin aja lah gitu, buat sewa mungkin sebentar gitu kan. Terus kayak Emma bilang, wah walaupun agak berantakan tapi tempatnya cocok nih buat menampung Puci atas kaiju gitu kan. Ya, terus di sini Kana nemu sebuah bulu burung yang lumayan gede teman-teman ya. Nah, itu si Kana juga bilang, oh ini tempatnya sebenarnya cocok sih, tapi saya bilang, tapi apa? Terus si Kana tuh kayak ngelanjutin ya. Kita harus minta persetujuan Puci juga dong. Kan ujung-ujungnya yang bakal tinggal di sini paling lama kan Puci. Soalnya kan kita punya tempat tinggal masing-masing, yang nggak punya kan Puci doang gitu. Dia mau bilang, ya aku setuju, ayo kita coba tanya Puci buat dia ke sini gitu. Lalu Emma sama Kana sedang memindahkan Puci. Mereka melewati kayak seorang apa ya, orang yang nunggu tempat konstruksi namanya. Kayak, ayo, nggak apa, jalannya aman, ayo jalan-jalan. Terus habis itu kayak Pucinya, oh iya, diam-diam nanti ketahuan. Terus Emma kayak lihat-lihat, kok kenal? Terus Kana juga, nah iya juga, ternyata itu adalah Ibuki teman-teman aja. Terus, oh Ibuki kun, kok kamu di sini? Kok kamu kayak kerja gini? Ibu kayak, salah orang, salah orang. Terus akhirnya ketahuan deh. Terus mereka tanya kenapa Ibu Kun kerja sambilan gitu kan. Terus Emma kayak, oh kamu kerja sambilan ini ya buat ngebantu ngebeliin Puci ya? Terus kayak, enggak sih sebenarnya. Ibu Ki lagi diam-diam terus tiba-tiba, aduh digandeng dua.
ciwi-ciwi teman-teman ya. Kayak, Ibuki-kun, kamu nyembunyiin sesuatu ya gitu. Terus Ibuki gak bisa bohong dan ya dia ngasih tahu soal Beci ke Emma dan Kana gitu kan. Terus Emma bilang kayak, ini tuh gak boleh tahu kayak eh, setengah-setengah kayak memelihara ini itu kalau kamu gak kuat segala macamnya ya ini tuh yang tersiksa tuh bukan cuma kamu doang tapi kucingnya juga segala macam lah. Terus kayak Ibuki kayak, tapi kalau kucing-kucing ini terlantar kita harus ngapain, masa kita ini kita biarin aja ya kayaknya gitulah. Banyak argumen-argumen yang oke, yang adu argumen gitu lah ya teman-teman ya antara orang-orang. Terus sini tuh Betsy bilang kayak, aduh ini salahku ya, sebenarnya ini tuh bukan kucingku tapi ini kucing kenalanku ya, soalnya dia lagi ada pekerjaan di luar negeri selama 3 minggu, dia lagi di Singapura katanya, jadi aku bisa buat ngurusin, tapi tiba-tiba ternyata ada yang sakit lah, ada yang inilah, jadinya aku kira aku sanggup, jadinya nggak sanggup, kolaps deh. Intinya gitu. Terus tiba-tiba muncullah kaiju minggu ini ya, si burung merah ini namanya, yang namanya di akhir tuh dikasih lihat ya, namanya Vermilion. Nah kalau kalian lihat ini kemungkinan besar kaiju burung ini adalah kaiju jinak lagi kemungkinan teman-temannya, seperti Dogi Habashi. Cuman dia mungkin nggak sejinak Dogi Habachi, karena Dogi Habachi kan tuh kaijunya masih kecil. Ini katanya udah lumayan gede dan dia katanya nggak sejinak itu, kan dia bener-bener nyerang Theo namanya. Kalau si Dogi Habachi kemarin tuh nyerang, tapi nyerangnya tuh kayak ngerasa pengen main lah, kayak dia ngejatuhin diri, terus dia ngelari terus jatuh sendiri, ini itulah. Mungkin yang kerasa dia nyerang Theo atau nyerang Ibuki itu pas dia narik dia ke dalam tanah. Mungkin itu doang, tapi sisanya tuh kayak nggak rasa nyerang banget. Kalau ini tuh bener nyerang teman kan, dia nyemburin api ya ke Theo nanti. Nah di sini dia kayak jalan-jalan doang terus nyari sesuatu, dia nggak ngerempet ngacurin rumah-rumah teman-teman. Jadi kenapa aku bilang kemungkinan besar ini tuh kayak jinak lagi teman-teman. Kenapa dia datang ke kota pasti ada alasannya. Mungkin dia mencari sesuatu teman-teman ya, kayak nyari-nyari gitu loh. Mungkin nyari telurnya dia, mungkin telurnya dia diambil manusia apa gimana. Dan apakah mungkin dulu yang dipegang ya ditemukan Kana di tempat kontrakan yang mau dibuat Puci itu tadi adalah bulu dari si burung ini. Kalau burung ini tuh sebenarnya baru gede, ayah dia kecil, sama dia dirawat di situ. Terus entah kenapa tiba-tiba dia ngilang, terus tiba-tiba muncul lagi gede-gede. Terus dia lagi mencari orang yang merawat dia dulu. Karena kalau kita lihat dia tuh kayak sedang mencari sesuatu teman-teman ya. Dia tuh gak ngerempes tuh, lihat dia nggak ngajarin gedung, nggak ini itu. Dari sini si Mbak Kyoko kayak dia hubungin UTTF buat ngirimin drone-nya gitu kan. Terus Pak Minobe juga datang. Nah, Pak Minobe ya of course dia suka dengan kaiju teman-teman ya. Dia suka, dia ingin meneliti kaiju, jadi makanya dia selalu datang waktu ada serangan kaiju. Tapi mungkin dia nggak datang ke langsung ke dekatnya, dia dari tempat aman ya buat melihat kaijunya atau meneliti lah kayak gerak-geriknya segala macam. Men, waduh, ini kalau ada versi Daina, ini kok Beyblade sama Ultraman ini ya, setelah Ultraman 3 kalau sama Daina apalagi sama Gaya nanti, aduh, aduh, parah nih anjir, racunnya racun banget anjir. Ya kalau 3 sih sebenarnya kurang suka teman-teman sama 3 ya. Tapi kalau Daina sama Gaya, aduh, apalagi Cosmos, aduh, semoga 3 doang lah ya. Nah di sini mereka sedang bingung lah ya, karena kan ada banyak kucing gitu kan. Kayak, terus kajunya tuh lagi dekat, ibunya bilang, kalau gitu kita tinggal halau si kajunya aja kan, biar apa ada waktu yang buat mengulur waktu untuk anu kabur gitu kan. Terus Ibuki langsung keluar dan dia langsung berubah jadi Ultraman Teo namanya. Nah di sini kenapa aku bilang dia tuh nggak sejinak si Dogubasi yang kemarin ya. Kan dia beneran nyerang, dia nyeburin api, dia tuh nyerangnya nggak kayak yang kemarin kayak lari-lari ke depannya dia terus jatuh lah terus ngejatuhin diri, enggak, dia bener-bener nyerang ini, dia nyeburin api teman-teman.
Nah, kita lihat dari POV-nya si burung ini ya, si kaiju si Vermilion ini. Dia tuh kayak nyari sesuatu gitu, teman-teman. Dia kan kayak dan keren ya, kayak kita dikasih lihat POV dari monsternya, keren banget. Ini juga keren sih. Dari POV monster terus tiba-tiba muncul si Theo, teman. Set, anjir keren banget. Dan kita mendapatkan jurus Theo Ultra Barrier kalau nggak salah namanya untuk episode ini. Dia sedang nahan semburannya si Vermilion biar nggak mengenai rumah di mana Beci dari kakak lagi sana. Nah, terus di sini ada hal yang menarik di mana Mbak Kyoko tuh kayak pas ngeliat Theo lagi terdesak dia langsung lari nyamperin gitu. Nah, di sini tuh kan. Terus ini Buci, Emma sama Kan udah keluar gitu kan. Terus mereka kayak, "Hah, itu si di dadanya si raksasa biru itu kok kedap-kedip ya?" Terus Emma bilang, "Apakah karena mungkin itu energinya mau habis gitu kan?" Terus, "Ayo kita segera pergi." Ya, terus Kana bilang, "Tapi Tomobechi belum ini, belum belum keluar. Kamu pergi dulu sama Pucci deh, aku mau bantuin Tomobechi," gitu kan. Nah, di sini lihat nih, si Mbak Kyoko ini kayak lari terus kayak mau nolongin si Theo itu loh, terus kayak ditahan, "Jangan, jangan, bahaya." Nah, teman-teman, kalian tahu ini nggak, teori crafting orang-orang tentang si identitasnya Mbak Kyoka ini? Ada yang bilang Mbak Kyoka ini itu adalah si Ultraman merah. Ada yang bilang gitu. Apakah teman-teman ya? Apakah benar dia itu akan si jadi Ultraman merahnya? Karena dia tuh kayak pas ngeliat Theo tuh kayak merhatiin banget gitu kan. Terus apalagi di sini pas Theo-nya agak kesusahan dia kayak lari mau ngebantuin gitu kan. Apakah dia benar si merah? Atau teman, atau ini juga menurutku juga menarik juga. Dia bukan si Ultraman merah di planetnya Theo, tapi dia adalah ya dia salah satu juga orang dari planet H12. Ini plotnya teorinya sama. Cuman dia bukan si merah kan, paham nggak? Dia salah satu juga yang bisa kabur dari H12 namanya. Makanya dia kayak punya keterikatan karena mereka sama-sama dari H12. Mungkin dia sama kayak Theo orang yang nggak terlalu bisa gelut. Mungkin ya, mungkin. Mungkin dia bukan merah, tapi bisa aja dia yang merah juga. Tapi ya ini kayak semacam apa ya? Yang menarik sih teman. Awalnya aku kayak nggak terlalu percaya sama teori ini, cuman pas melihat reaksinya Mbak Kyoka di episode ini, aku kayak apakah teorinya itu benar teman-temannya? Apakah emang benar bahwa si Mbak Kyoka ini dari planet H12? Entah dia yang merah, entah dia yang biru. Pokoknya dia dari planet H12 dan dia kayak punya keterikatan sama Theo. Nah, mungkin bedanya juga si Mbak Kyoka ini dia kehilangan Theo kristalnya, makanya dia nggak bisa kembali ke wujud aslinya sebagai raksasa biru di case ini, di kasus ini. Makanya dia tetap berada di wujud manusianya. Apakah itu teman-teman kenapa dia kayak dia ingin ngebantu tapi dia gak ngebantuin? Apakah karena dia emang terkunci dengan di apa ya di formnya sekarang, di wujudnya sekarang, itu wujud manusia karena dia mungkin kristalnya rusak atau gimana karena kan kita dapat hipnosis bahwa kristal itu adalah sebuah kristal yang diwariskan ke semua orang di H12 teman-teman. Jadi semua orang di H12 itu pasti punya kristal mereka sendiri-sendiri gitu kan. Nah, apakah si Mbak Biaka ini gitu, cuman kristal dia entah rusak entah gimana, makanya dia nggak bisa kembali ke wujud raksasanya. Nah, kita nggak tahu ya. Jadi intinya pokoknya reaksi dia di episode ini tuh kayak bikin aku jadi makin percaya sama teori bahwa dia itu adalah warga H12, entah itu yang merah atau itu yang biru pokoknya. Ini menarik nih. Nah, di sini Ibu Ki udah lelah terus dipukul-pukulin lah intinya lah. Nah, terus di sini karena ini lagi mau ngebantu apa? Ngebantu Beci, terus Beci kayak aku pasti akan melindungi kalian, kucing-kucing gitu kan. Terus ini emang kayak lihat ada aneh sama Puci kayak Puci ya, ih, Puci kayak marah gitu loh. Iya kan dia dia kayak ih, ih. Tiba-tiba Puci apa matanya apa menyala merah dan ber kemungkinan besar dia jadi gede ya. Karena kita bisa lihat di preview teman-teman ya. Oh ini namanya Vermidon ya. Di preview kita bisa lihat bahwa Pucci mana ya?
Mana sih? Mana sih? Siapa namanya? Nah, ini. Uci akhirnya berubah ke wujud kaijunya temennya, ke wujud kaiju gedenya. Nah, ini Buci nih. Jadi ya kita bisa tahu lah, ya, Buci dia tuh marah terus dia berubah jadi wujud kaijunya, teman. Dan kita bisa lihat ya, bahwa di sini kayaknya Theo gak mencoba untuk membunuh si kaiju burungnya karena kita lihat dia mengeluarkan jurusnya yang ngeluarin perisai dan dia nih dia nggak gelut di sini dia kayak berdiri bareng. Nah, apakah si Vermilion ini si kaiju burung ini adalah kaiju jinak kedua? Menarik teman-teman ya. Berarti ini vibe-nya tuh kosmos banget tentunya, di mana nggak semua kaijunya di kosmos itu kan harus kaiju yang liar yang mengamuk gitu kan. Tapi kalau di kosmos itu kan ada si chaos. Chaos apa sih namanya? Lupa aku namanya. Pokoknya si chaos-chaos itu tuh ngebuat si kaijunya tuh ngamuk. Nah, di sini tuh alasan kaijunya nyerang itu mungkin alasannya lain. Karena kan namanya abandon. Nah, judul aja abandon kaiju teman-teman ya. Apakah dia tuh sedang mencari pemiliknya? Apakah dia dirawat dari kecil terus entah kenapa tiba-tiba dia ditelantarin terus pas udah gede dia kangen terus dia pengen ketemu lagi. Nah, mungkin begitu ya untuk next episode namanya. Ini episode setup yang menurutku oke teman-teman ya. Dan sekali lagi another good episode teman-teman ya menurutku. Ini untuk sebuah setup episode aku bisa bilang bagus teman-teman ya. Cuman kayak nggak mereveal terlalu banyak juga gitu kan dan setupnya buat mungkin ini sebuah kajian jinak itu juga udah kelihatan dan banyak banget hal menarik ya teman-teman ya seperti Mbak Kyoka apakah dia sebenarnya benar-benar orang H bantu dan apakah teman-temannya Ibuki bakal segera sadar misal Kana, Ima dan Betsy ya di sini kan mereka yang bareng pas ini mereka kan sadar bahwa Theo itu adalah Ibuki secepatnya karena mereka bilang pas mereka tuh kayak bingung ya habis Ibuki bilang kita tinggal menghadangnya aja kan terus Ibuki langsung pergi dan terus habis itu ngilang apakah mereka akan segera sadar namanya karena ini menurutku eh, kita tuh dibawa ke sana banget. Menurutku ya prediksiku ya mereka pasti akan sadar dan menurutku nih itu sih menurutku ya identity reveal untuk si Ibuki adalah Theo itu kelihatannya nggak di penghujung episode maksudku nggak di ujung-ujung series tapi menurutku nanti bakal ada di penghujung core satu teman-teman pas mereka lagi menghadapi mid boss di core pertamanya menurutku itu adalah waktu di mana mereka nge-reveal Ibuki itu udah Theo ke mungkin belum ke semua ya mungkin ke sebagian lah mungkin ke Kana sama Emma dulu mungkin kind of gitu kan tapi ya menurutku sih nggak langsung semua yang bakal tahu Ibuki itu Theo mungkin cuma satu dua orang dulu lah ini menurutku ya ya udah teman-teman itu aja namanya nih sekali lagi ada good episode untuk Ultraman Theo gimana menurut kalian teman-teman kalian bisa langsung aja komen di bawah dan untuk episode depan teman-teman ya karena episode minggu depan itu adalah debut dari monster formnya Uchi aku berpikir untuk bikin reaksinya teman-teman untuk episode 7 jadi ya kalian tunggu aja namanya kalau ada reaksinya berarti aku akan bikin tapi kalau nggak ada ya berarti aku nggak bikin gitu aja ya aku ada rencana teman-teman tapi aku nggak tahu akan bikin apa enggak ya ini masih rencana ya tapi menurutku ini bisa dibilang sebuah debut lah ini debut Monster Form Pucci ya aku hitung itu debut ya ya berarti pokoknya nanti ada apa enggak kita lihat nanti teman-teman ya tapi aku berencana buat bikin ada rencana buat bikin ya udah gitu dulu dari aku ya kita bertemu lagi di next video teman-teman bye bye